Sebenarnya, apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses strategis untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja terpenuhi secara efektif dan efisien. Proses perencanaan sumber daya manusia meliputi analisis kebutuhan tenaga kerja termasuk jumlah, kualitas, dan kompetensi. Selain itu, evaluasi SDM saat ini dan pengembangan karyawan yang sudah ada. Jadi, pertanyaannya adalah, mengapa perencanaan SDM ini penting? Perencanaan SDM itu penting. Yang pertama, membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Yang ketiga, mengurangi risiko kegagalan organisasi. Jadi gak heran kenapa perencanaan SDM itu penting, karena perlu mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan demografis dan teknologi. Keberhasilan perencanaan SDM bergantung pada pemahaman kebutuhan organisasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Pastinya ada tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Tantangan yang pertama adalah ketidakpastian pasar kerja, yaitu seperti perubahan ekonomi, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua ada kekurangan tenaga terampil. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Keempat, keterbatasan anggaran. Lalu yang kelima, perkembangan teknologi yang cepat. Jadi, adanya tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia, pastinya ada strategi untuk menjalankan perencanaan sumber daya manusia yang lebih terstruktur. Strategi yang pertama ada pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan. Lalu yang kedua ada kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga ada program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Yang keempat menciptakan budaya kerja inklusif dan kolaboratif. Lalu yang kelima ada evaluasi dan penyesuaian strategi berkala. Adanya tantangan dan strategi, pastinya ada tujuan dan manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Apa itu maksudnya? Perencanaan SDM merupakan proses penting dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Penyediaan tenaga kerja yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Lalu yang kedua ada menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja dapat mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian proyek dan menurunnya kualitas layanan. Sementara, kelebihan tenaga kerja dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan menurunnya moral karyawan. Ketiga, meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang efektif tidak hanya berfokus pada penyediaan tenaga kerja yang sesuai, tetapi juga pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Menurut Dassler 2021, organisasi yang memiliki perencanaan SDM yang baik cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Keempat, menjamin kesinambungan organisasi dalam menghadapi perubahan. Perubahan yang cepat dalam teknologi, pasar, dan regulasi memerlukan organisasi untuk memiliki tenaga kerja yang fleksibel dan siap beradaptasi. Organisasi yang memiliki perencanaan SDM yang baik dapat mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal sehingga dapat mempertahankan daya saing mereka. Yang kelima, mengembangkan potensi karyawan melalui perencanaan karir. Dengan memberikan kesempatan pada karyawan untuk merencanakan jalur karir mereka, organisasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Tadi kita udah bahas tentang tujuan dan manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yuk kita bahas langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, ada analisis jabatan, bertujuan untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk suatu posisi. Proses ini melibatkan pengumpulan data tentang pekerjaan yang ada dalam organisasi, termasuk deskripsi pekerjaan dan spesifikasi kualifikasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, peramalan kebutuhan SDM.
bertujuan untuk menentukan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan di masa mendatang. Dalam melakukan peramalan kebutuhan SDM, organisasi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor internal seperti tingkat turnover karyawan, pensiun, dan promosi. Lalu ada yang ketiga, peramalan ketersediaan SDM. Langkah ini bertujuan untuk menilai ketersediaan tenaga kerja baik dari internal maupun eksternal organisasi. Peramalan ketersediaan SDM melibatkan analisis terhadap tenaga kerja yang sudah ada dalam organisasi, termasuk keterampilan, pengalaman, dan potensi untuk berkembang. Peramalan ketersediaan SDM juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pasokan tenaga kerja seperti kebijakan pemerintah, perubahan dalam pendidikan, dan perkembangan teknologi. Lalu ada yang keempat, menetapkan kesenjangan SDM, menganalisa perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja yang ada. Menurut Matis, 2020, mengidentifikasi kesenjangan SDM adalah langkah krusial untuk merencanakan tindakan yang tepat guna menutup kesenjangan. Kesenjangan SDM bukan hanya tentang angka, juga melibatkan pemahaman tentang kualitas tenaga kerja. Lalu ada yang kelima, menyusun rencana tindakan. Langkah terakhir dalam perencanaan SDM, menyusun rencana tindakan untuk menutup kesenjangan yang telah diidentifikasi. Rencana tindakan ini mencakup strategi seperti rekrutmen, pelatihan, dan redistribusi tenaga kerja. Menurut Rifai 2019, rencana tindakan harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan harus disesuaikan dengan tujuan strategis organisasi. Lalu ada alat dan teknik. Yang pertama ada analisis beban kerja. Yang kedua ada penggunaan data kehadiran. Yang ketiga ada analisis kompetensi. Lalu yang keempat ada produktivitas. Udah di akhir pembahasan perencanaan sumber daya manusia. Jadi apa kesimpulannya? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi baik saat ini maupun di masa depan. Melalui perencanaan yang baik, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mendukung pencapaian tujuan dengan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif.